Baik, selamat berjumpa atau bertemu kembali rekan mahasiswa ya, dalam pembahasan kita mengenai pemeriksaan akuntansi. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang namanya internal control atau pengendalian internal. Kenapa internal control perlu kita pelajari ya? Nah, ini karena dalam sesi perencanaan audit atau dalam proses audit, salah satunya bagian penting adalah auditor itu harus memahami yang namanya internal control ya. Nah, ini juga seperti yang diatur dalam SPAP ya. Jadi di sini internal control itu disyaratkan ya. Jadi kita auditor harus mempelajari yang namanya internal control. Nah, nanti jika terjadi defisiensi atau penyimpangan-penyimpangan, maka kita harus komunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ya, terhadap jalannya internal control ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini di SPAP itu diatur dalam SA 260 dan SA 265. Nah, ini juga sesuai dengan SPAP versi tahun 2013, maka kita harus memahami internal control ini karena dia merupakan konsep dasar atau konsep kunci yang harus kita pahami. Nah, ini di sini kita lihat ya. Nih, internal control ya, tujuan dan komponennya. Berarti di sini kita harus memahami ya yang namanya internal control kalau kita sebagai auditor ya. Karena ini bagian penting sekali, sehingga kalau kita tidak memahami internal control entitas, maka kemungkinan auditor salah dalam memberikan pendapat itu besar terjadi ya, kemungkinannya besar karena auditor tidak memahami perusahaan dan internal kontrolnya. Kelemahan internal kontrol maka akan memungkinkan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Sehingga untuk memahami perusahaan, satu, kita harus memahami bisnis klien, keduanya harus kita memahami internal control. Ini sebelum kita ke definisi, maka di sini internal control ini sejarahnya sudah cukup panjang ya. Kalau kita lihat timelinenya di sini adalah sejak tahun 1984, padahal ini masih sebelum-sebelumnya ada ya pengertian internal control. Nah, ini baru ya anggap aja lebih serius ini sejak ya ini diatur atau diorganisir ya dengan yang namanya COSO, Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission. Nah, ini komite inilah yang sekarang ya meneliti ya, membuatkan keputusan-keputusan ya tentang aplikasi dari internal control ya, termasuk dalam revisi aturan tentang internal control ya. Nah, ini kalau kita lihat dari 1985 sampai terakhir 2013. Nah, sekarang ini
internal control yang kita pakai sekarang ya, ini berbasis pada internal control yang diputuskan atau direvisi di tahun 2013 ya. Nah, dari perkembangannya kalau kita lihat bagian-bagian pokoknya ya, ini kalau kita lihat kubus-kubus ini, inilah yang kita ya sebut dengan ya aturan-aturan yang berhubungan dengan internal control, sehingga mereka perspektif dari internal control itu biasanya dilihat dari 3 perspektif ya. Nah, ini kalau kita lihat perspektif atas ini merupakan tujuan dari internal control. Nah, ini bidang yang kita lihat depan ini ya, ini merupakan komponen dari internal control. Nah, ini yang samping ini ya, kanan ini merupakan level dalam entitas atau perusahaan ya yang akan mengaplikasikan internal control tersebut. Nah, ini dari perkembangannya nanti kita bisa lihat ya, sampai nanti dirumuskan revisi terakhir ini ya berdasarkan internal control versi 2013 ya. Ini. Jadi kalau kita lihat dari perspektif ya, tujuannya ini ya, kita lihat operation di sini ada 4 kok ya, tujuan di sini ada 4 tujuan. Nah, ini 3 tujuan ya. Jadi dari 3 revisi menjadi 4, balik lagi ke 3. Nah, kita coba ini yang revisi pertama ini dengan yang ketiga ini kita lihat mirip ya. Operation, financial reporting, dan compliance. Nah, ini operation ini dulu pengertiannya masih dalam arti sempit. Nah, ini sudah diperluas. Nah, ini yang terlihat ini nanti financial reporting. Ya, dulu konsentrasi di financial reporting. Nah, di sini ya, reporting itu bukan financial reporting saja, tapi sudah melingkupi non-financial reporting. Jadi ini berhubungan dengan reporting yang ada dalam seluruh reporting yang ada dalam entitas tersebut. Nah, ini compliance juga nanti diperluas ya. Nah, ini kalau kita lihat komponen ya, internal controlnya ini dibalik ya, kalau kita lihat awal dan akhir dibalik tempatnya saja ya, pendekatannya ya. Jadi dulu control environment itu di bawah, monitoring di atas. Nah, sekarang ini kalau kita lihat control environment itu di atas, monitoring di bawah ya. Nah, ini pembahasannya cuma dibolak-balik ya, di sini memang ada pengembangan ya. Nah, ini berdasarkan unit-unit yang ada di entitas. Nah, ini kalau ini lebih lengkap lagi ya, nih dari entity level sampai ke fungsi-fungsi ya. Kalau ini dulu kan hanya berhubungan dengan unit-unit. Nah, ini dari level tertinggi sampai di fungsi-fungsi ya. Ini kita lihat yang awal dan akhir ya. Nah, tadi kita bahas perkembangan internal control secara ringkas. Jadi yang sekarang kita terapkan adalah internal control yang ditetapkan oleh KOSO ya berdasarkan revisi tahun 2013 ya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa sih perlunya internal control dalam entitas ya. Jadi di sini dalam entitas seperti kita bahas sebelumnya, kalau tidak ada internal control, maka di resiko sebelum internal control adalah inherent risk ya. Jadi resiko
di mana di situ kalau tidak dipasangi internal control, maka sesuatu yang sangat beresiko cenderung ya akan terjadinya fraud atau penyimpangan atau kecurangan ya. Sehingga di sini untuk mengurangi terjadinya fraud perlulah diatur ya, dikendalikan ya. Di sini dikendalikan ya. Jadi apa tuh yang mengendalikan untuk menekan adanya fraud? Itulah yang disebut internal control ya. Kenapa fraud ini bisa terjadi? Nah, ini kalau kita lihat fraud triangle ya. Jadi pertama, fraud itu bisa terjadi karena adanya tekanan, pressure ya. Mungkin manajemen atau manajer kesulitan keuangan ya. Akibat kesulitan keuangan, dia butuh uang dengan cara cepat ya. Dia lihat nih ya. Oh, di sini masih bisa nih saya melakukan curangan ya. Di sini dia akan mengukur tingkat opportunity-nya ya. Tingkat opportunity, jadi kesempatan dia kira-kira kalau mau ya misalkan aja korupsi ya, kira-kira mungkin enggak nih ya, tingkat kesempatannya berapa persen nih ya. Nah, kira-kira kalau saya mencuri atau korupsi ketangkap enggak nantinya ya. Nah, ini jadi kalau ada tekanan, misalkan tekanan ekonomi, dilihat nanti di sini apakah ada kesempatan atau tidak. Nah, kalau ada kesempatan, seandainya nanti tertangkap atau ketahuan dia melakukan fraud, bagaimana jalan keluarnya dia supaya dia tidak dianggap melakukan fraud ya. Dianggap oh itu mah nyolong biasa gitu kan. Oh itu biasa mah di Indonesia kalau nyolong itu biasa gitu. Misalkan ya, korupsi besar-besaran tuh biasa, nggak apa-apa. Itu mah umum begitu kan. Nah, ini jadi nanti kalau seandainya tertangkap dia korupsi, jadi itu ya korupsi itu tuh biasa gitu ya. Nah, inilah. Nah, ini kalau dianggap korupsi itu biasa ya, kalau tidak dikendalikan, maka ini akan semua manajer dalam entitas atau karyawan dalam entitas atau manajemen dalam entitas cenderung ya dia akan melakukan fraud ya. Nah, sehingga untuk mengurangi terjadinya fraud dengan inherent risk-nya yang tinggi, bagaimana supaya itu resikonya bisa dikendalikan? Maka dipasanglah yang namanya internal control ya. Nah, inilah pentingnya internal control. Jadi internal control ini untuk mengurangi atau menekan terjadinya fraud ya. Nanti kita bahas bahwa sebaik-baiknya internal control ini juga akan mempunyai keterbatasan. Nah, nanti di akhir sesi ini akan kita jelaskan tentang keterbatasan ya dari internal control. Nah, ini dalam internal control ini juga nanti bisa kita lihat adanya active control, jadi dia melekat. Nah, ini ada passive control, dia tidak melekat ya. Jadi ini di luar dari sistem internal control. Nah, kalau active control itu berjalan dengan ya berjalannya internal control. Nah, ini kalau misalkan active controlnya tidak efektif, maka dia akan dilakukan passive control ya. Inilah gambaran kenapa kita perlu memahami yang namanya internal control. Jadi internal control ini ya untuk menekan kemungkinan terjadinya fraud ya atau salah saji ya ini, atau penyimpangan ya, penyimpangan dari penggunaan aset atau penyimpangan terhadap laporan keuangan ya. Selanjutnya kita bahas tentang kelanjutan tadi ya. Internal control kan kita kenal ada yang namanya active control dan ada yang namanya passive control. Nah, ini semua
untuk menekan risiko terjadinya fraud. Nah, kira-kira secara umum apa saja tuh yang masuk kategori active control? Nah, ini contohnya tanda tangan. Kenapa tanda tangan itu penting dalam alur transaksi atau alur dokumen? Kenapa semua pejabat itu perlu memberi tanda tangan? Karena tanda tangan itu menggambarkan siapa yang bertindak, siapa yang bertanggung jawab, ya. Nah, ini counter signing. Jadi di samping pihak pertama, nah nanti dia melakukan transaksi dengan pihak kedua. Jadi pihak kedua itu harus counter signing. Password dan PIN. Nah, ini sekarang ini zamannya teknologi informasi, semua penting untuk menggunakan password atau PIN, ya. Jadi semua transaksi melalui media elektronik atau teknologi informasi perlu siapa yang menjalankan. Nah, ini passwordnya apa atau PIN-nya apa. Nah, ini berikutnya adalah pemisahan tugas. Jadi dalam menjalankan transaksi ya harus bagi-bagi tugas. Jangan semua transaksi itu dilakukan oleh satu pihak saja. Nah, di situ potensi terjadinya fraud itu besar terjadi. Sehingga di sini pemisahan fungsi atau tugas itu adalah gunanya untuk menekan terjadinya fraud. Pengendalian aset secara fisik. Jadi pengendalian aset secara fisik ini adalah untuk agar aset itu tidak disalahgunakan atau dicuri, ya, oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pengendalian persediaan secara real time, ya. Pengendalian secara real time ini contohnya adalah kalau kita mau mengetahui posisi persediaan kita di gudang, ya, berapa nih saat ini, ya. Nah, ini sekarang ini lebih cenderung perusahaan itu menggunakan, ya, sistem informasi, ya. Jadi menggunakan software atau aplikasi komputer atas persediaan. Jadi sehingga dia tahu tuh stok kita sekarang ada berapa. Nah, inilah fungsinya untuk real time. Contohnya juga kalau kita melakukan transaksi aplikasi beli online, nah nanti kita bisa lihat tuh di aplikasi ini stoknya ada atau tidak, ya, stoknya masih berapa. Nah, itulah pengendalian persediaan secara real time. Jadi kita tahu berapa stok hari ini, posisi ini atau detik ini, ya. Pagar, gembok dan semua ini, ya. Nah, inilah ya berhubungan dengan wilayah, ya. Jadi kita punya perusahaan, apakah perlu pagar, perlu kunci atau gembok, ya. Ini atau penghalang secara fisik, ya. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, ini pencocokan dokumen. Ya, ini perlu, ya. Jadi dokumen dengan dokumen itu nanti harus bisa ditelusuri dan bisa dicocokkan, ya. Nah, ini pre-number dokumen. Nah, dokumen itu perlu nomor yang tercetak supaya tidak disalahgunakan. Jadi penggunaan itu bisa urut, ya, dan tidak mudah disalahgunakan, ya. Nah, berikutnya adalah passive control. Passive control adalah satu berhubungan dengan customized control. Jadi kalau tadi di active control terjadi kelemahan, maka bisa dilakukan modifikasi, ya, di customized controlnya. Berikutnya adalah audit trail. Audit trail ini ya kita bisa menelusuri itu, ya. Bisa kita lakukan audit penelusuran, ya. Sampai di mana kita pentingnya atau kita ingin mencari pembuktian. Nah, ini ada fokus audit. Jadi ini, ya, fokus audit ini seperti fungsi internal auditor. Dia bisa melihat, ya, ini bagian-bagian mana saja yang harus diperhatikan atau dilakukan audit, ya, secara instant detail atau secara regular, gitu, ya, secara periodik, ya.
Ini surveillance of key activities juga nanti bisa dilakukan ya oleh pihak-pihak dari luar entitas ya. Jadi ini pihak-pihak mana saja yang bisa melakukan ya surveillance terhadap ya kelemahan-kelemahan kontrol yang ada di entitas. Ini cara lain lagi, rotation of key personnel. Jadi di sini perlunya ya dilakukan rotasi terhadap pihak-pihak kunci. Jangan nanti ya cuma di sini dilihat dengan kompetensinya. Apakah semua perlu nggak semua personel dalam entitas itu dirotasi ya? Nah ini sebetulnya bisa di bagian tertentu dari level menengah ke bawahnya itu dilakukan rotasi supaya nanti mereka saling memahami kerja di bagian tersebut. Nah kalau ada staf atau personel yang resign atau berhalangan ya, tugas bisa digantikan oleh staf yang lainnya sehingga tidak ketergantungan terhadap personel yang tertentu saja ya ini. Jadi sehingga diperlukan rotasi dalam personel ya. Nah, ini ada juga pembahasan internal control kaitannya tadi ya dengan fraud ya. Nah, ini mungkin nanti masih ya setelah dipasangi internal control masih juga tuh ya terjadinya fraud ya. Sehingga di sini untuk menekan fraud lebih kecil lagi di sini dipasangi ya pengendalian berupa anti fraud control ya. Jadi dia akan mengendalikan fraud untuk memperkecil lagi sehingga dari internal control ini masih terjadi juga fraud ya. Nah sekarang anti fraud control ini apa ya? Nah ini caranya dengan cara surprise audit. Nah ini berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan ya nih. Nah ini banyak anti fraud ya kontrol. Nah ini persentase suksesnya ya ini yang bisa dilakukan anti fraud ya. Nah ini seperti surprise audit. Jadi audit tiba-tiba. Nah kadang-kadang dalam prakteknya susah dijalankan ya. Ya ini tapi perlu dilakukan surprise audit, sidak mendadak ya. Inspeksi mendadak, pemeriksaan mendadak. Nah ini surprise audit. Nah ini job rotation. Nah ini atau mandatory vacation. Nah ini jangan sampai manajer itu nggak mau cuti-cuti ya. Manajer ini nggak mau dirotasi ya. Nah ini udah diusahakan sedemikian rupa, malah dia nggak mau. Disuruh cuti aja nggak mau, tapi bolosnya banyak begitu ya. Nah ini perlu dilakukan job rotation atau mandatory vacation. Nah hotline ini pengaduan-pengaduan ya. Nah ini banyak lagi. Nah sebetulnya ini pembahasan ini nanti ada di sesi ya pembahasan tertentu ya. Nah ini cuma pengantar aja bagaimana kaitannya internal control dikaitkan dengan inherent risk dan dikaitkan dengan fraud. Kenapa internal control itu penting? Jadi kalau di entitas internal kontrolnya tidak berjalan dengan baik, maka fraud itu akan besar, penyimpangan akan besar ya. Kerugian yang dialami entitas itu juga akan besar. Kemungkinan entitas itu dituntut secara hukum juga menjadi lebih besar. Sehingga di sini perusahaan itu kenapa harus ya mempunyai pengendalian internal atau internal control ya ini. Baik, pembahasan kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pentingnya memahami tentang internal control ya, sehingga nanti kaitannya dengan fraud ya, bagaimana fraud terjadi kalau tidak ada internal control.
Nah, pembahasan berikut adalah kita masuk ke pembahasan teorinya, ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan apa sih internal control tersebut. Nah, di sini internal control adalah atau pengendalian internal adalah suatu proses, jadi suatu proses dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut, ya. Jadi inilah tujuan dari, ya, internal control. Satu, efektivitas dan efisiensi operasional, ya, operasional. Keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Inilah 3 tujuan pokok dari kita, ya, menjalankan internal control. Jadi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau operasional itu efektif dan efisien, maka akan berdampak terhadap laba, ya. Jadi perusahaan itu akan bisa continue menghasilkan laba karena dia dalam menjalankan operasionalnya adalah secara efektif, ya, tepat guna dan efisien. Jadi kalau dilakukan efisien, ya, operasional itu akan menekan biaya. Kalau biayanya bisa ditekan sedemikian rupa, ya, maka potensi dia akan menghasilkan laba besar dan menghasilkan produk-produk atau jasa-jasa yang baik dan punya nilai tambah, maka itu akan yang disebut efektif, ya. Kalau perusahaan itu cuma boros biaya saja, penjualannya atau jasanya tidak menghasilkan yang memuaskan, maka ini akan kecenderungan perusahaan itu akan rugi aja, ya. Nah, disitulah. Jadi tujuan internal control itu adalah untuk mengendalikan, ya, operasional perusahaan supaya dia jalannya secara efisien dan menghasilkan produk dan jasa yang efektif. Yang efektif itu berarti bisa dijual dan menghasilkan laba dan menambah perputaran cash flow, ya, ini. Nah, ini berikutnya adalah keandalan pelaporan keuangan. Keandalan pelaporan keuangan tuh jadi laporan keuangan, ya, yang disajikan itu bisa menekan potensi salah saji material. Jadi laporan keuangan itu tuh nggak salah-salah terus yang disampaikan, ya. Nah, ini laporan keuangan itu bisa diandalkan dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi laporan yang itu kecil diragukan penyimpangannya, manipulasinya. Jadi di sini laporan keuangan itu bisa diandalkan. Ya. Nah, ini dengan diterapkan internal control atau dijalankan internal control, ya, entitas itu akan selalu taat atau patuh terhadap peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku, ya. Jadi misalkan peraturan apapun yang berhubungan perusahaan itu akan dijalankan, ya. Inilah seperti yang ada di gambar ini. Tujuan dari internal control adalah satu operation, reporting, dan compliance. Jadi di sini operation itu adalah efektivitas dan efisiensi, ya. Ini reporting adalah keandalan pelaporan keuangan. Nah, di sini bukan laporan keuangan saja, tapi meliputi seluruh laporan-laporan yang dilaporkan di dalam entitas, yang diterbitkan oleh entitas.
Jadi laporan apapun itu dalam entitas bisa diandalkan, ya. Ini compliance adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, ya. Jadi di sini adalah, ya, tujuan internal control atau pengendalian intern adalah satu operation ini untuk, ya, terjadinya efektivitas dan efisiensi operasional. Nah, di sini mencakup juga pengamanan aset, ya. Jadi operation itu melingkupi efektivitas dan efisiensi operasional dan mencakup pengamanan aset, ya. Tadi reporting sudah kita bahas, compliance ya sudah kita bahas, ya. Nah, berikutnya kita coba mendalami lebih lanjut, ya, satu-satu tujuan audit tersebut, ya. Satu adalah tujuan operasional. Jadi di sini meningkatkan kinerja keuangan, ya. Nah, ini kedua berhubungan dengan produktivitas, ya. Jadi kalau misalkan perusahaan yang industri bisa menekan terjadinya waste, banyak bahan terbuang atau pekerjaan yang dilakukan ulang, rework atau reproses. Itu kalau dilakukan rework atau reproses, maka itu akan mengeluarkan tambahan biaya. Itu kadang-kadang tidak kecil. Nah, ini berhubungan dengan kualitas, ya. Kalau dia dijalankan dengan baik, maka diharapkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan itu bisa ditingkatkan. Ini bisa pelestarian lingkungan, ya. Nah, ini nanti akan dikaitkan dengan peraturan atau hukum. Operasional ini bisa juga nanti pelestarian lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu bisa ditekan dalam kaitannya dengan operasional. Ini kadang-kadang bisa dilakukan inovasi. Kita lihat sekarang ini banyak perusahaan yang melakukan inovasi. Ini juga akan menciptakan kepuasan konsumen dan karyawan. Kalau konsumen puas, produk yang dijual meningkat, maka nanti kontribusinya, ya, bisa kembali ke karyawan dalam bentuk bonus atau kenaikan gaji atau insentif lain. Maka ini akan memberikan kepuasan kepada karyawan, ya. Ini entitas laba, otomatis revenue, ya, profit ini akan meningkat. Nah, ini laba ini akan meningkat labanya, ya. Ini berhubungan dengan nirlaba juga, ya. Ini instansi pemerintah akan meningkatkan efisiensi di semua lini, ya, bidang pemerintahan. Makanya ini sekarang pemerintah getol-getolnya melakukan, ya, perbaikan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan, ya, ditujuannya agar nih operasional di bidang pemerintahan bisa efektif dan efisien. Berikut adalah berhubungan dengan pengamanan aset. Jadi di sini efisiensi penggunaan aset. Jadi aset itu, ya, mau dibeli ya secukupnya, mau digunakan secukupnya. Jadi enggak ada nanti akibat aset yang dibeli atau dipakai itu malah menimbulkan cost yang besar, ya. Ini berikutnya adalah pencegahan kerugian karena limbah, inefisiensi atau keputusan bisnis yang buruk, ya. Nah, ini menjual produk dengan harga terlalu rendah, memberikan kredit beresiko buruk, gagal mempertahankan karyawan kunci, ya, pelanggaran paten, timbulnya kewajiban tak terduga. Nah, akibat ini nanti bisa aja aset ini jadi terganggu, ya. Nah, berikutnya adalah tujuan kedua dari internal control adalah pelaporan. Jadi tadi pelaporan itu akan
akan tujuannya adalah keandalan atas pelaporan ya keuangan. Ya, jadi di sini pelaporan itu sebetulnya ada bersifat finansial dan non finansial. Nah, ini bisa laporan untuk eksternal ya, nih masing-masing bisa untuk eksternal atau internal. Nah, ini financial pelaporan ini baik finansial non finansial, eksternal maupun internal. Laporan-laporan ini diharapkan kalau internal kontrolnya dijalankan dengan baik, maka semua laporan yang diterbitkan ya di dalam entitas tersebut itu bisa diandalkan ya. Jangan sampai laporan yang diserahkan itu tidak dipercayai atau tidak bermanfaat. Jadi karyawan sudah lembur-lembur mengerjakan laporan, tiba-tiba laporan itu tidak pernah didistribusi kemanapun, tidak pernah digunakan untuk pengambilan keputusan apapun. Jadi di situ laporan sudah dibuat dengan menggunakan tenaga dan biaya yang besar, tapi tidak digunakan, tidak ada manfaatnya, ya. Nah, sehingga di sini dalam membuat laporan itu juga harus diperhatikan, ya. Distribusinya kemana, perlunya seperti apa, ya. Ini untuk internal atau eksternal, ini bersifat keuangan atau non keuangan, sehingga kalau laporan itu diterbitkan, didistribusi, dia bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan dari internal control yang ketiga adalah kepatuhan ya terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi di sini dengan dijalankannya internal control yang baik ya, ini maka entitas akan menjalankan ya kegiatannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang atau perundang-undangan yang berlaku. Misalnya aturan mengenai sumber daya manusia, kaitannya penerimaan karyawan, pelaporan peraturan atau peraturan lembur, pembayaran lembur, kalau ada terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana dia aturannya ya, hukumnya seperti apa. Nah, berikut perpajakan. Nah, ini semua entitas yang dijalankan biasanya berhubungan dengan perpajakan. Bagaimana ketaatan entitas ini terhadap hukum pajak yang berlaku. Nah, lingkungan di sini berhubungan dengan AMDAL ya. Nah, ini bagaimana entitas ini di dalam menjalankan kegiatannya patuh tidak terhadap ya peraturan tentang lingkungan ya. Nah, ini ada standar industri ya, mungkin ada industri-industri tertentu yang diatur dalam operasionalnya ya. Nah, ini praktek operasional ya. Ini K3 ya, mungkin berhubungan dengan kecelakaan kerja ya. Nah, ini praktek operasi ya seperti penerbangan, transportasi dan lain-lain, ini patuh tidak terhadap peraturan ya, baik yang dibuat oleh internal perusahaan maupun yang dipengaruhi dari eksternal perusahaan ya. Ini baik, tadi kita sudah bahas tentang tujuan dari internal control, maka kita akan bahas ya yang tidak kalah pentingnya adalah komponen dari internal control. Jadi yang perlu dipahami ya, komponen internal control itu ada 5 ya nih. Jadi satu, control environment, risk assessment, control activity, information and communication, monitoring activity ya. Nah, ini bisa kita jelaskan satu-satu seperti ini. Jadi control environment
anggap saja kalau kita di dalam satu ruang, ya, ruang itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada kepentingan, ya, bagi kita, perlu nggak ruang itu kita kontrol, ya? Misalkan kita di tengah lapangan bola, ya, kita nggak ada kepentingan di tengah lapangan bola tersebut, kita tidak menaruh apapun yang penting di dalam lapangan bola tersebut, perlu tidak lapangan bola itu harus kita kontrol, kita awasi, kita kendalikan, ya. Nah, jadi di sini control environment itu akan baru ada, ya, kepentingannya jika di situ ada yang perlu dikontrol atau dikendalikan, ya. Ini. Jadi control environment itu berikutnya, kalau memang ada yang perlu dikendalikan, ada yang penting harus dikendalikan, diawasi, ya, maka harus dinilai dulu resikonya, risk assessment, sampai sejauh mana, ya, itu yang harus dikontrol itu. Jadi sejak adanya barang atau kegiatan yang harus dikontrol atau dikendalikan, maka sejak itulah control environment itu ada, ya. Nah, kalau control environment itu mulai ada, jadi ada yang harus dikendalikan, maka harus dinilai itu, ya. Yang dikendalikan itu resikonya sampai sejauh mana? Sangat beresiko, resikonya sedang-sedang aja, atau resikonya kecil saja, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada resiko yang besar ataupun apapun resikonya, dari setelah adanya yang harus kita kontrol ini, kita nilai resikonya, ya. Oh, di sini ada resiko. Sehingga kalau ada resiko, control activity apa yang harus kita lakukan untuk menekan supaya resiko yang ada itu bisa kita perkecil, ya. Jadi di sini control activity apa yang harus kita pasang atau kita terapkan, ya. Nah, di sini inilah perlunya adanya control activity. Nah, sekarang dari control activity ini, ya, informasi apa yang kita perlukan, ya. Apakah perlu dibuatkan laporan dari control activity tersebut, ya, secara real time atau secara periodik, ya. Nah, ini jadi informasi apa yang kita perlukan dari control activity tersebut, sehingga kita tahu bahwa yang beresiko ini sudah dikendalikan, ya. Nah, dari situ setelah informasi kita yang kita perlukan apa sudah kita identifikasi, maka sekarang bagaimana cara mengkomunikasikannya, harus didistribusi kepada siapa saja, ya, siapa pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholdernya siapa saja. Nah, inilah di sini perlu dirancang sistem informasi dan komunikasi, ya. Jadi dari activity yang ada itu, dari kegiatan atau sesuatu yang beresiko itu bisa diawasi dan dilaporkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ya. Nah, sekarang setelah informasi itu dikomunikasikan, bagaimana cara memonitornya bahwa activity itu atau control activity itu kita mau lihat efektif atau tidak, ya. Jadi laporan-laporan yang disampaikan itu bermanfaat atau tidak dari sesuatu activity, ya, kontrol yang kita lakukan itu, ya. Kita bisa memonitor,
ya. Nah, terus kalau bagaimana kalau terjadi kelemahan-kelemahan dari control activity ini, ya? Nah, disinilah gunanya monitoring activity. Jadi semua kegiatan itu di dalam entitas itu, di samping sudah saling memberikan laporan dan dikomunikasikan, ya, itu pentingnya. Kenapa kegiatan di entitas itu selalu ya buat laporan dan disampaikan kepada siapa. Nah, itu berjenjang dari level bawah naik menengah ke atas sampai nanti distribusinya kepada eksternal entitas, ya. Nah, itu masing-masing level itu ada yang memonitor, ya. Informasinya dibuat, disampaikan, sebelum disampaikan ada yang memonitor. Ini informasinya udah betul atau belum, ya. Ini mengandung informasi apa, kelemahan atau informasi menjelaskan yang bagus-bagus begitu, ya. Jadi di sini ada monitoring activity. Nah, ini nanti monitoring activity, ya. Kalau memang terjadi kelemahan, maka nanti dilihat lagi control environment-nya, terus risk assessment-nya. Nah, ini control activity-nya bagaimana harus memperbaikinya, ya. Nah, inilah secara ringkas bagaimana, ya, komponen internal control itu dijalankan. Nah, ini harus dijalankan bersamaan, tidak ini jalan control environment sendiri, risk assessment sendiri, tapi ini dijalankan terintegrasi, ya, berkesinambungan, ya, jalan terus, ya, terintegrasi. Nah, sekarang kita bahas pengertian yang 5 komponen internal control tersebut satu-satu. Nah, sekarang kita lihat mulai dari control environment, ya. Jadi control environment ini merupakan dasar dari komponen yang lain. Jadi kalau tidak ada control environment, maka enggak muncul tuh yang berikutnya, ya. Enggak ada yang perlu diawasi karena di sini tidak muncul, ya. Jadi ini merupakan dasar dari komponen yang lain. Komponen yang lain akan muncul jika control environment-nya ada, ya. Ini kadang-kadang juga menentukan irama organisasi. Nah, ini berkaitan dengan entitas, bisa kelihatan tuh, ya. Jadi entitas kalau ada berarti itu di situ ada yang harus dikontrol, ya. Jadi control environment-nya itu berarti ada di dalam entitas tersebut, ya. Nah, ini berikutnya mempengaruhi kesadaran pengendalian anggota organisasi. Jadi kalau control environment itu ada, nah nanti di situ juga bagaimana environment itu dikontrol. Jadi di situ bagaimana, ya, anggota organisasi yang terlibat di sana itu bisa, ya, menjalankan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh organisasi tersebut, ya. Nah, di sini ada control environment itu adalah komponennya atau prinsip-prinsipnya, ya. Nah, ini kita berdasarkan pengertian internal control atau control environment sebelum versi 2013, ya. Ini banyak yang ada sekitar 7 pembahasan. Kalau yang terbaru ini adalah 5 pembahasan atau 5 prinsip. Nah, ini kita coba lihat yang sebelumnya ini. Yang pertama adalah nilai-nilai etika dan integritas, ya. Jadi kalau yang mendasari control environment, karena ada sesuatu yang sudah mulai mau dikontrol, jadi pertama yang harus dipahami adalah bahwa yang mau dikontrol itu harus memahami nilai-nilai etika dan integritas, ya.
Jadi kalau di situ basisnya nilai etikanya tidak ada dan integritasnya tidak ada, ya pasti ke sana internal kontrolnya tidak jalan, ya. Jadi di sini adalah nilai-nilai etika dulu yang penting untuk diterapkan dan pengertian integritas, ya. Jadi kalau nilai-nilai ini tidak ada, maka nggak akan jalan tuh, ya. Kalau semua pelaku di dalam menjalankan internal control itu tidak ada nilai etika, biasanya internal control itu tidak jalan. Nah, ini komitmen terhadap kompetensi. Jadi di situ yang menjalankan internal control itu, ya, yang menjalankan, ya, pengendalian itu harusnya orang-orang yang punya komitmen terhadap kompetensi. Jadi orang yang ahli di bidangnya yang akan ditempatkan dalam menjalankan entitas tersebut. Jangan orang sekolahnya jurusan mana ditempatkan di bagian apa. Kadang-kadang bagian itu beresiko, dia tidak punya kemampuan untuk menangani bagian tersebut dan tidak mampu, sehingga di sini kompetensinya tidak memadai dia untuk menjalankan, ya, bagian tersebut, sehingga di sini mengandung resiko. Kalau dia menghandle sesuatu yang beresiko sangat tinggi, maka jika terjadi kesalahan itu akan fatal sekali. Jadi di sini adalah komitmen terhadap kompetensi. Ini Dewan Komisaris dan Komite Audit. Jadi di sini perlunya, ya, Dewan Komisaris atau perwakilan pemegang saham itu mengawasi jalannya entitas, ya. Sekarang ini kalau entitasnya terjadi apa-apa, maka Dewan Komisarisnya akan ikut ditanya-tanya. Nah, ini yang penting juga adalah bagian, nah ini syarat sekarang harus perusahaan-perusahaan yang besar itu punya yang namanya komite audit. Jadi komite audit itu mengawasi jalannya entitas, mengawasi, ya, dewan direksi. Jalannya dewan direksi itu akan diawasi oleh komite audit, ya. Nah, ini komite audit ini nanti akan, ya, sumber informasinya bisa dari manajemen, bisa dari internal audit, ya. Nah, ini berikutnya adalah filosofi manajemen dan gaya operasional. Nah, ini biasanya manajemen itu yang diwakili oleh dirut dan dewan direksinya itu. Nah, itu kadang-kadang punya style masing-masing. Nah, itu kadang-kadang kalau dipimpin bosnya sini gayanya seperti ini, kalau dipimpin oleh bos ini gayanya seperti ini. Ada bos yang sukanya, ya, optimistik, jadi apa-apa maunya ekspansi, ya. Kadang-kadang perlu dana besar, dia maunya maju, ya. Ada bos yang sikapnya hati-hati, ya. Jadi kalau menjalankan ini, nanti dulu pertimbangannya harus matang. Jadi ada bos yang selonong boy, selalu mau ngebut aja, ekspansi sana ekspansi sini, tapi tidak diperhitungkan apakah ekspansi itu atau pengembangan itu, ya, bisa untung atau tidak. Jangan ekspansi aja mengembangkan usahanya tapi semuanya jadi terbengkalai, ya. Ini struktur organisasi. Ini biasanya kalau sudah ada yang mulai ada yang dikontrol, maka pertama entitas itu biasanya akan membentuk yang namanya struktur organisasi. Jadi siapa menempatkan apa, di mana tempatnya, ya. Nah ini tempat-tempatnya, ini struktur organisasi harus berdasarkan kompetensi, ya. Ini jadi komitmen terhadap kompetensi. Jangan orang yang tidak berkompeten ditaruh sebagai pemimpin organisasi. Nah, itu nanti bisa berantakan, ya. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini biasanya sudah
kalau ada organisasi, struktur organisasi, ya, ini biasanya diikuti dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, ya. Ini adalah kebijakan dan praktek SDM. Nah, ini kebijakan tentang SDM ini bagaimana, prakteknya seperti apa, ya. Jadi SDM itu bagaimana soal penggajian, bagaimana dia bekerja, bagaimana ya dia melakukan lembur, bagaimana kalau dia tugas luar kantor, bagaimana nanti kalau terjadi keributan antar SDM, terjadi perselisihan, terjadi pertikaian. Nah, terus juga nanti bagaimana terjadi kalau ada PHK. Ya, inilah control environment ini, ya, prinsip-prinsip ini kalau sudah ada mulai yang ada di kontrol, ya. Nah, ini prinsip-prinsip ini harus diperhatikan. Kalau entitas kan kenapa dia mulai dikontrol, ya? Di situ karena sudah mulai ada yang namanya, ya, penggunaan sumber daya. Sumber daya itu ada yang namanya sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia. Nah, itu kalau sudah mulai dijalankan di sana, berarti control environment itu harus diawasi. Sudah mulai ada tuh control environmentnya. Jadi harus sudah dilihat nilai etikanya, komitmen terhadap kompetensinya gimana, dewan pimpinannya seperti apa, gaya manajemennya seperti apa, terus pembuatan struktur organisasinya seperti apa, terus wewenang dan tanggung jawabnya bagaimana. Nah, inilah yang perlu dipahami tentang control environment ini. Nah, berikutnya adalah risk assessment, ya. Setelah control environment itu ada, sudah menggunakan sumber daya yang ada, berarti kita harus mengontrol atau mengendalikan, ya, supaya tadi tujuan utama internal control itu tercapai. Maka kita harus melakukan identifikasi dan analisis, ya, terhadap resiko relevan dengan pencapaian tujuan-tujuannya. Tadi tujuannya kan adalah yang 3, ya. Nah, ini merumuskan dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut harus dikelola. Nah, itu tadi. Jadi kalau sudah menggunakan sumber daya yang ada, berarti kita harus mengidentifikasi dari masing-masing sumber daya yang ada itu apa resikonya, ya. Nah, terus bagaimana resiko itu bisa dikelola, ditekan atau dihilangkan, ya. Nah, ini risk assessment, jadi mengidentifikasi resiko, ya, yang ada dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut, ya. Nah, berikutnya adalah control activity. Jadi control activity ini mulailah, ya, dibuatkan, ya, kebijakan-kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin pengarahan manajemen dilaksanakan. Jadi kita sudah mulai nih akan pasangkan alat-alat pengendalian. Nah, kalau sudah memasang alat-alat pengendalian, kan sudah harus diatur, ya, kebijakan pengendaliannya tuh alat ini seperti apa, ya, dan prosedur menggunakannya seperti apa, ya. Nah, nanti ya lebih lanjut ke prosedur berikutnya adalah laporannya seperti apa. Nah, ini cuma ya ini setelah kita tahu ada resiko, kita pasangkan alat-alat pengendalian. Jadi kita udah mulai, ya, pasangkan control activity-nya, ya. Nah, ini control activity-nya satu, bagaimana setelah alat pengendalian itu dipasang, bagaimana cara pemisahan tugasnya, bagaimana siapa yang mengawasi ini, siapa yang melaporkan, siapa yang, ya, mencatat dan seterusnya, ya. Nah, harus ada pemisahan tugas. Nah, terus ada pengendalian pengolahan informasi.
masih. Nah, di sini ada general control maupun application control. General control itu bersifat umum. Jadi ini pengendaliannya bersifat umum itu seperti apa? Contohnya kita taruh komputer, penggunaan komputer ini general controlnya seperti apa? Tempatnya di mana? Ya, ini komputer ini apa saja yang terkonek dengan ini? Ya, bagaimana supaya komputer ini tidak disalahgunakan orang? Ya, nah berikutnya adalah application control. Application control ini bagaimana kita masuk ke dalam sistem komputer tersebut, ya. Contohnya kita menggunakan password, ya, atau bagaimana, ya. Ya, apakah di sini orang menggunakan komputer tersebut bisa sembarang orang atau komputer ini cuma orang-orang tertentu saja. Nah, ini bagaimana dia menggunakan aplikasi di dalamnya, siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak, ya. Nah, di sini ada general control dan application control, ya. Nah, ini pengendalian fisik. Nah, pengendalian fisik juga ini, ya, terutama untuk barang-barang beresiko tinggi, bagaimana fisiknya itu harus diawasi, dijaga dan diamankan secara fisik. Nah, berikutnya adalah review kinerja. Nah, nanti dari yang melaksanakan tugas semua ini dilihat, direview kinerjanya. Nah, ini atau alat ini dilihat kinerjanya, apakah dia berguna atau tidak, ya. Ini kalau tidak berguna, bagaimana evaluasinya? Kalau berguna, bagaimana? Apakah ini bisa dikembangkan di tempat yang lain atau cuma cukup di tempat tertentu saja? Nah, ini akan direview kinerjanya. Nah, ini dari pemisahan tugas dari control activity ini, contohnya seseorang tidak boleh melakukan tugas yang tidak kompatibel, ya. Nah, ini pemisahan tugas pelaksana, pencatatan dan penyimpanan aset dari suatu transaksi. Jadi di sini harus dilakukan pemisahan, ya. Pemisahan bagian IT dengan pengguna. IT, ya, IT yang menggunakan, ya, jangan disatukan atau dicampur aduk. Pemisahan dalam bagian IT contohnya pengembangan sistem, operation, data control, security, administration, itu masing-masing harus dipisahkan. Ini information processing control berhubungan dengan komputer, ya. Ini ada general control, jadi pengendalian organisasi dan operasional, pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi, pengendalian perangkat keras dan lunak, pengendalian akses, pengendalian data dan prosedural, ya. Ini yang berhubungan dengan barangnya sendiri atau general controlnya, ya, terhadap, ya, processing control. Ini application control, ini meliputi pengendalian input, proses dan output. Siapa yang menginput, ya, itu ada pengendaliannya. Siapa yang melakukan proses, ada pengendaliannya. Nanti outputnya siapa yang mengendalikan. Jadi di sini application control meliputi input, proses dan output. Nah, ini di input control contohnya otorisasinya siapa, konversi data input itu berhubungan verifikasi kontrol, computer editing, misalkan missing data check, ya, valid karakter check, limit, ya, limit check, valid sign check, valid code check, dan check digit. Terus nanti juga berhubungan dengan kalau ada koreksi kesalahan, siapa yang punya otorisasi. Ini berikutnya adalah physical control, ya. Jadi physical control itu bagaimana, ya, direct physical control. Jadi, ya,
pengawasan langsung ya terhadap fisiknya. Indirect physical control. Ini tidak langsung ya. Misalkan kalau direct physical control, bagian gudang mengawasi ya isi dari yang ada di gudang. Indirect physical control, nah ini bagian accounting ya atau bagian yang lainnya yang dikasih akses untuk mengontrol barang yang ada di gudang itu berapa ya. Nah inilah indirect physical control. Nah ini perhitungan berkala terhadap aset. Nah ini antara direct physical control dengan indirect physical control melakukan cek bersama ya terhadap aset yang ada. Menurut direct physical control jumlahnya berapa, menurut indirect physical control jumlahnya berapa, lalu dihitung bersama ya selisih atau tidak. Nah ini dilakukan nanti secara berkala, bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, minimal 1 tahun sekali. Jangan sampai entitas ya, apalagi perusahaan yang berhubungan dengan stok barang tidak melakukan ya perhitungan secara berkala, sekalipun tidak dalam 1 tahun. Nah ini minimal dia dalam 1 tahun sekali. Kalau lebih bagus dilakukan 1 atau 3 bulan sekali ya ini. Jadi direct physical control dengan indirect physical control melakukan perhitungan bersama, melakukan pengecekan bersama, melakukan rekonsiliasi bersama. Berikutnya kita bahas tentang information and communication ya. Jadi ini berhubungan dengan identifikasi, perekaman dan pertukaran informasi ya dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan orang menjalankan tanggung jawabnya ya. Jadi tadi sudah kita bahas ya bagaimana informasi itu dibuat dan bagaimana informasi itu dikomunikasikan. Nah ini informasi berhubungan dengan identifikasi, perekaman dan pertukaran ya. Jadi pertukaran itu setelah dikomunikasikan ya nanti bisa saja terjadi pertukaran informasi. Nah, berikutnya adalah monitoring. Jadi monitoring adalah proses untuk menilai kualitas pelaksanaan internal control dari waktu ke waktu ya. Ini monitoring dapat dilakukan dengan cara ongoing activity. Jadi di sini sambil berjalan ya, aktivitasnya berjalan. Nah ini tujuannya adalah untuk menilai problem solution. Jadi solusinya gimana nih problemnya ini ya dari activity yang jalan tersebut ya. Nah ini ya monitoring dengan cara separate periodic evaluation. Jadi ini dilakukan secara berkala ya. Ini biasanya bisa dilakukan oleh internal auditor ya yang melakukan assessment atau penilaian ini. Jadi di sini monitoring secara ya caranya bisa dilakukan dengan ongoing activity. Ini semua yang terlibat dalam ya internal control tersebut bisa menjalankan masing-masing tugasnya. Nah ini kalau ada kendala maka dicari solusinya seperti apa ya. Kalau ada problem solusinya bagaimana. Nah ini secara periodik ya, maka internal audit, departemen internal audit ya ini akan melakukan penilaian atau melakukan evaluasi dari jalannya internal control. Nah, tadi kita sudah bahas tentang
control environment. Nah sekarang control environment ini yang 5 ini masing-masingnya mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipahami atau diperhatikan ya. Tadi sudah kita bahas control environment itu ada 7, tapi sesuai dengan ya revisi tahun 2013 ya, control environment itu yang perlu diperhatikan 5 prinsip ini ya. Jadi di sini satu komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Tadi sudah kita bahas, melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Jadi di sini harus dilaksanakan tanggung jawab pengawasan. Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab. Tadi dengan adanya organisasi, maka harus menetapkan struktur ya di sini organisasi, wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini komitmen terhadap kompetensi. Tadi sebelumnya kita lihat kompetensi itu di bagian kedua, ini di bagian keempat. Ini mendorong akuntabilitas atas sistem internal kontrol ya. Nah, ini untuk risk assessment yang perlu diperhatikan adalah menentukan tujuan ya, mengidentifikasi dan menganalisa resiko ya. Jadi tujuannya kita menganalisis ini untuk apa ya, baru mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Menilai risiko fraud ya. Jadi tadi kita udah sebelumnya kita bahas tentang fraud, apa gunanya tuh internal control. Jadi menilai kemungkinan risiko terjadinya fraud ya. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan. Jadi kalau ada terjadi perubahan signifikan dalam entitas, baik operasional, perubahan peraturan dan yang lain-lain, pembuatan pengembangan cabang ya. Nah, itu nanti ya akan dianalisis resikonya apa ya kalau terjadi perubahan yang signifikan. Nah, ini control activity ya, mengembangkan kegiatan pengendalian. Jadi mungkin kontrol yang sudah ada ini kayaknya kurang efektif ya, maka ini perlu dikembangkan dengan menambahkan kontrol activity yang baru ya, atau merevisi kontrol activity yang sebelumnya ya. Jadi di sini melakukan pengembangan kegiatan pengendalian. 11 ini mengembangkan kontrol umum atas teknologi. Nah, ini kalau kita sudah bicara teknologi informasi. Nah, sekarang ini entitas banyak menggunakan teknologi informasi yang sudah terintegrasi ya. Nah, ini merinci ke dalam kebijakan dan prosedur. Jadi setelah control activity ini dikembangkan atau baru dipasang ya, ditanamkan atau dipasang ya, maka ini apakah ini berhubungan teknologi informasi ya. Nah, ini nanti baru dibuatkan rincian ya, kebijakan-kebijakan dalam melakukan kontrol tersebut dan juga bagaimana prosedurnya ya. Ini. Berikutnya menggunakan informasi yang relevan ya nih. Jadi informasi yang dibuat atau diterbitkan dan digunakan hanya informasi yang relevan saja. Kalau tidak relevan nggak usah dibuat-buat gitu ya. Ini komunikasi internal yang efektif. Jadi harus dirancang komunikasi internal yang efektif ya. Tentunya waktu kita menetapkan kebijakan dan prosedur dari control activity. Komunikasi eksternal yang efektif. Jadi kalau komunikasi dengan pihak luar, siapa juru bicaranya, bagaimana cara menyampaikan informasinya, jangan informasi entitas yang tidak perlu bocor
menjadi bocor dan disalahgunakan oleh pihak eksternal. Ini berikutnya adalah evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah. Jadi ini di sini ya evaluasinya secara berkesinambungan atau nanti ya dilakukan evaluasinya secara berkala. Ini mengevaluasi ini juga diatur bagaimana mengevaluasinya dan melaporkan setiap kekurangan. Jadi kalau ada kekurangan atau penyimpangan, bagaimana ya ini melakukan untuk rencana perubahannya atau rencana perbaikannya dari kita melakukan monitoring activity.